Latar belakang masalah. Di zaman sekarang, data itu penting untuk mengetahui informasi tertentu mengenai seseorang ataupun suatu barang. Salah satu contohnya adalah data mahasiswa yang sangat penting untuk pendataan buat sekolah atau universitas. Tapi masih banyak sekolah atau universitas yang masih menggunakan pendataan secara tradisional. Cara itu masih bisa dibilang sangat ribet dan tidak gampang karena kita harus membuat pendataannya secara manual dan harus dirasitkan ke dalam buku besar yang ada di dalam arsip sekolah. Sebaliknya jika kita mau mengubah, mencari informasi mengenai mahasiswa tertentu, maka kita harus juga dengan manual mengambil buku arsip dari sekolah dan bisa dibilang sangat ribet. Maka dari itu kelompok kami ingin membuat sistem input data mahasiswa secara online sehingga kita bisa dengan gampang membuat, mengubah, mengambil, dan membaca data secara online melalui database aplikasi yang kita buat. Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Nureka Sinopruntu dan di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup proyek yang sedang kami kembangkan. Nah, ruang lingkup untuk proyek yang sedang kami kembangkan dan dibuat saat ini mencakup lingkungan sekolah ataupun kampus atau universitas. Bisa juga mencakup ruang lingkup kerja lain seperti perusahaan, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, mengapa kami fokuskan kepada kampus atau universitas? Seperti yang kita ketahui, yang namanya instansi pendidikan itu pasti memiliki banyak data yang harus disimpan karena mahasiswanya tidak sedikit. Nah, kita bayangkan saja jika kita masih menyimpan data-data tersebut secara manual. Resiko menyimpan data secara manual itu sangat besar, karena data-data tersebut mungkin bisa hilang karena kita lupa meletakkannya di mana. Nah, jadi aplikasi yang sedang kami kembangkan pada saat ini lebih berfokus kepada ruang lingkup sekolah atau kampus. Perkenalkan, nama saya Jesslyn MPM 2031007. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan penjelasan solusi pada aplikasi yang akan kami buat. Solusi yang kami dapat buat dari permasalahan di atas adalah dengan membuat aplikasi yang bisa yaitu create, read, update, and delete. Artinya di dalam aplikasi tersebut kita bisa membuat data mahasiswa dan kita bisa juga membaca data mahasiswa, bisa juga mengupdate dan mendelete jika tidak ingin. Kita juga bisa membaca data mahasiswa seperti MPM, jurusan, alamat, dan lain-lain. Hanya dengan mencari salah satu informasi yang penting seperti nama, kita hanya perlu mengetik nama untuk mencari biodata mahasiswa tersebut. Kita juga bisa mengupload foto pribadi ke dalam data mahasiswa. Kita hanya perlu menambah info lebih banyak jika ingin menambahkan foto. Dan untuk mengupdate data tersebut, kita juga hanya perlu menekan untuk edit dan kita dapat mengubah informasinya di sana. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Nama saya Antoni Halim, MPM 2031056. Saya akan menjelaskan IRD dari aplikasi data mahasiswa. Jadi yang pertama-tama itu ia memiliki login yang membutuhkan entitas user dengan atribut username, nama, dan password. Selanjutnya ia memiliki relasi mendaftar siswa baru. Maka dengan mendaftar siswa baru ia membutuhkan entitas data siswa yang memiliki atribut foto, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, jurusan, kelas, nama, dan nomor induk mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir, jika ingin update data siswa maka ia harus memiliki relasi memasukkan NIM dan data yang ingin diupdate. Nah, pada akhirnya balik lagi ke relasi mendaftar siswa baru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data diagram mapping. Jadi di data diagram mapping ini ada dua, yaitu user dan data siswa. Di user ada variabel yang terdiri dari nama menggunakan varchar, user menggunakan integer, dan password menggunakan varchar. Sedangkan di data mahasiswa terdiri dari name yang menggunakan integer, nama yang menggunakan integer, kelas menggunakan varchar, jurusan menggunakan varchar, tempat lahir menggunakan varchar. Sedangkan tanggal lahir menggunakan date, jenis kelamin menggunakan varchar, dan alamat menggunakan varchar. Sedangkan foto menggunakan image. Halo, nama saya Dedi Fernando dengan nomor MPM 2031050. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kita buat. Jadi aplikasi yang kita buat adalah CRUD dengan microservice. Kita membuat contoh dengan data mahasiswa.
sekarang kita langsung masuk ke pemrogramannya. Nomor induk mahasiswa, nama, datanya akan muncul. Sekarang kita akan mencoba update. Contoh Lala, kita mau ganti namanya menjadi Alvin. Tinggal update, namanya akan keganti menjadi Alvin. Kalau delete, untuk mendelete data, tinggal pilih data mau delete. Contoh ini ya, delete, data delete successfully. Ini hostnya untuk connect ke itunya. Terus kita akan melihat di hostnya, localhost siswa. Tuh, ini ada data-datanya. Sekarang kita coba 1, 2, 3, 4. Bentar ya. Satu, dua, tiga, empat, 5. Dia akan muncul data Alvin. Kalau kita coba 20311010, dia akan muncul data Agus. Sekian dari saya, terima kasih.